Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Andika Hendra Mustaqim dalam kanal YouTube 100% Autentik. Kali ini saya mendiskusikan salah satu tren isu politik yang sedang hangat, yaitu Zohran Mamdani. Tetapi pada kanal ini saya akan mendiskusinya secara spesifik berkaitan dengan digital media strategi dalam perspektif komunikasi politiknya. Kita ketahui bahwa Zohran Mandani merupakan seorang Muslim dan dia juga mengklaim dirinya sebagai seorang Muslim, gitu kan. Istrinya juga seorang Muslim dan dia merupakan seorang keturunan imigran, gitu kan, dari yang lahir di Uganda dengan ibunya dari India, gitu kan. Dan dia sukses menjadi wali kota terpilih di New York City, sebuah kota finansial yang terbesar di Amerika Serikat dan menjadi pusat budaya, pusat ekonomi, pusat sosial, tetapi bukan pusat politik. Yang menjadi menarik itu adalah bagaimana sih strategi dari Zohran Mamdani itu bisa memenangkan pemilu, karena kemenangannya tentunya mengguncang politik Amerika. Kemenangannya itu mengganggu mengganggu stabilitas elit politik di Amerika. Kenapa sih dia bisa seperti itu? Dan tentunya, dan yang paling menarik yang harus digarisbawahi pada pada eksplorasi kali ini adalah bagaimana dia memanfaatkan digital strateginya, bagaimana dia menggunakan strategi digital baik di medsos, internet, dan lain sebagainya untuk menggalang dukungan untuk mencapai kemenangan. Ujian yang diungkapkan oleh salah satu Mark Dubowitz itu adalah salah seorang CEO dari think tank Foundation for Defense of Democracy itu dia mengatakan bahwa Mamdani itu mampu menggunakan TikTok untuk membuat New York City itu memilih seorang sosialis. Tentunya ini menjadi sebuah penekanan gitu kan, termasuk penekanan gitu kan bagi semua pakar strategi media sosial, di mana tren media sosial yang digunakan di dalam politik itu masih saja terus digunakan dan terus dikembangkan. Bahkan salah satu lawan utamanya Chandri Jumo itu adalah salah satu kandidat independen yang didukung oleh Donald Trump, dan kubu konservatif mengatakan bahwa kelemahannya dia sendiri itu adalah tidak menggunakan media sosial. Tidak cukup, kelemahannya itu bukan tidak cukup menggunakan media sosial. Padahal media sosial itu menjadi basis utama untuk mencari informasi yang terutama di kalangan Gen Z dan milenial. Mereka sudah tidak lagi istilahnya mengurangi penggunaan media-media konvensional, tetapi beralih ke arah media sosial, dan momen inilah yang direbut ataupun ditekankan ataupun dibidik oleh Zohran Mamdani. Apa yang menariknya? Tentunya yang menariknya dari Zohran Mamdani ini tentunya bagaimana dia mengelola pesan, ya kan? Mengelola pesan dalam politik itu menjadi aspek yang utama, karena pesan yang serius ketika disampaikan dalam hal yang disampaikan dengan cara joke, humor, kemudian simpatik, empatik, itu menjadi suatu hal yang menarik. Apalagi media sosial termasuk dalam hal ini X, Facebook, Instagram, ataupun TikTok, umumnya itu mengemas sesuatu itu dengan tidak serius, ataupun mengemas sesuatu itu dengan humor. Kenapa hal itu? Karena mereka menganggap bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan media sosial itu umumnya itu adalah hal yang menyenangkan gitu. Jadi Mamdani itu mampu mampu menghadirkan itu kan dirinya sebagai figur yang menyenangkan di media sosial, dan itu terbukti sukses karena dia didukung kan lebih dari 1 juta orang, dan dia mampu memberikan dorongan untuk warga New York agar bisa memberikan suaranya. Kemudian apa sih sebenarnya yang pelajaran yang bisa diambil dari Zohran Mamdani, bahwa menurut saya bahwa politisi di Indonesia itu bisa menerapkan apa yang sudah dilakukan oleh Zohran Mamdani.
Jadi kesuksesannya bisa diterapkan di Indonesia. Bagaimana caranya? Yaitu membuat noise, ya kan? Membuat noise di akun media sosial baik TikTok, YouTube, Instagram. Jadi noise itulah yang ingin menunjukkan bahwa seorang politisi itu memang hadir di media sosial. Bagaimana cara mengajarkan noise? Lah kita akan mendiskusikannya di sini. Yang pertama, cara menghadirkan noise itu adalah menghadirkan video series setiap hari. Video series itu berarti video yang terus berulang. Kita ketahui di Indonesia kita memiliki terkenal gubernur konten, ya kan? Bergubernur konten. Gubernur konten yaitu Kang Deddy Mulyadi. Yang menjadi pertanyaan, apa kira-kira perbedaan antara Kang Deddy Mulyadi dengan Zohran Mamdani? Kalau saya melihat dari akun YouTube-nya Zohran Mamdani dan akun YouTube-nya KDM, saya menganalisis bahwa Zohran Mamdani itu melakukan apa istilahnya mempublikasikan video-videonya itu secara spesifik kepada kasus-kasus yang menyangkut masyarakat gitu loh. Dan obrolannya itu tidak berbasis kepada konten, tetapi obrolannya lebih berbasis kepada kebijakan dan apa yang dilakukan. Berbeda dengan KDM, kalau menurut saya KDM itu lebih banyak mengobrol dengan orang, dengan masyarakat, dan arah kebijakan-kebijakan yang ditempuhnya itu tidak terlalu menjadi fokus utama gitu kan. Menjadi fokus utama. Dan mainstream dari Zohran Mamdani di video-videonya itu lebih fokus kepada bagaimana program-program itu bisa disampaikan kepada masyarakat gitu kan. Program itu bisa menjadi nilai jual bagi dia gitu kan. Sedangkan kalau saya melihat KDM lebih menjual bahwa bagaimana dia melihat konten yang viral apa, dia membuat kontroversi apa, kemudian disitulah dia bermain sehingga videonya lebih 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 bisa ditonton oleh masyarakat itu. Jadi video-video yang lebih lebih bersifat program, lebih besar kebijakan itu tidak banyak ditonton oleh di KDM karena itu memang memang beda segmen ya. Kalau masyarakat New York itu masyarakat yang sudah melek media, mereka literasi digitalnya sudah sangat kuat. Kemudian ada hal yang menarik juga bagaimana Mamdani itu juga berkolaborasi dengan para influencer. Jadi bagaimana ketika ketika apa ya, ketika ketika Mamdani dalam berkampanye, dia itu menggalang dukungan dari influencer. Tentunya yang menarik, influencer-influencer yang Mamdani itu mereka bergabung dengan Mamdani itu karena ingin mengubah New York. Ya. Mereka ingin mengubah New York. Mereka ingin menjadikan New York lebih lebih affordable, gitu kan, lebih terjangkau, lebih lebih manusiawi, bukan New York milik orang-orang miliarder, bukan New York hanya milik-milik orang kaya. Seperti itu. Jadi ada kesadaran dari para influencer tersebut untuk bisa bergabung dengan Zohran Mamdani gitu kan. Berbeda dengan kebanyakan gitu kan influencer di mana itu gimana ketika akan collab itu harus bayar, ketika collab harus ada tarifnya dan lain sebagainya. Tetapi kalau di sana lebih menunjukkan bagaimana suatu influencer itu kan memberikan pengaruh yang lebih besar tapi juga mengajak untuk melakukan suatu perubahan. Misalnya dia Zohran Mamdani itu tampil gitu kan, tampil bersama komedian, tampil bersama bersama aktris dan lain sebagainya. Jadi dengan kolaborasi itu akan memperkuat proposalnya dan program-programnya untuk disebarluaskan kepada warga New York. Karena itu, kenapa Zohran Madini melihat influencer? Karena tahu influencer itu kan berbasis kepada segmen komunitas Gen Z ataupun milenial yang sangat sangat apa ya namanya ya, sangat sangat kuat gitu ya. Ketika dia melalui suatu komunitas dengan segmen yang sangat spesifik dan di mana dia akan mendapatkan ya kan, ceruk pemilih yang juga sangat spesifik. Kemudian selanjutnya saya akan melihatnya sebenarnya kecepatan gitu ya, kecepatan kecepatan timnya dari Mamdani dalam membuat konten itu juga menarik dan konten-kontennya juga
menghasilkan editing-editing yang alami ya, kalau saya melihat bukan editing yang dibuat sangat perfeksionis dan, sangat ini, tetapi lebih tepat menempatkan kecepatan dan berbasis kepada people. Jadi dalam videonya itu bukan hanya monolog seperti ini ya, ya tanpa mengajak pihak lain, tetapi juga tetapi lebih lebih bersifat menghadirkan kelompok-kelompok yang menjadi representasi para pendukungnya gitu. Misalnya saya lihat di sini di akun TikTok-nya Zohran Mamdani, itu dia memiliki 2,6 juta follower. Ya, ini kan menunjukkan suatu suatu hal yang sangat signifikan dan mayoritas 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 video-video yang ditonton sampai 1,3 juta, 2,1 juta, 3 juta, 4 juta. Ini kan menunjukkan bahwa engagement-nya ataupun exposure-nya pun juga sangat tinggi. Demikian juga ketika saya menganalisisnya di X itu kan, memiliki 1 juta follower dengan rata-rata itu ya, rata-rata saya lihat kontennya itu lebih bersifat mirroring ya. Jadi dia membuat satu video tetapi disebarkan baik di X ataupun di Facebook dan Instagram. Jadi kan trennya sekarang itu adalah bagaimana seorang politisi itu membuat satu timnya ya, membuat satu video tetapi dimirrorkan kepada akun-akunnya dia yang lain. Dan ini menjadi suatu hal yang menarik karena tidak walaupun walaupun satu satu video itu memiliki isi yang sama dengan disebarkan ke banyak pihak, maka jangkauannya akan menjadi lebih luas. Apa yang sebenarnya bisa ditiru, gitu kan? Ditiru dari Mamdani ini adalah bagaimana dia itu selalu menerapkan smile. Jadi banyak media di Amerika itu kan menyebutnya bahwa dia adalah seorang smile sosialis ya, seorang smile sosialis. Jadi seorang sosialis yang selalu tersenyum. Kita lihat bagaimana banyak politisi-politisi sosialis ya di Amerika itu kan cenderung ya tidak tegang ya kan, cenderung cenderung kaku dan lain sebagainya. Mungkin nggak terlalu lebih kaku, cuma selalu smile yang lebih pembawaannya lebih santai sehingga itu akan apa istilahnya ya, smile itu akan menunjukkan rasa percaya diri, rasa rasa orang melihatnya itu senang, masyarakat itu juga akan melihatnya senang dan itu akan menjadi upaya unfilter publik ya. Jadi publik itu tidak tidak lagi terfilter. Jadi publik itu akan selalu menilai, oh ini politisi yang selalu senyum. Kita tahu di Indonesia kan politisi yang sangat senyum sudah sangat jarang gitu. Dengan senyum itu juga seorang politisi itu juga bisa membangun dukungan dari supporter yang lebih antusias gitu loh. Kenapa? Senyum itu mampu mampu mendobrak gitu kan, mampu mampu mendobrak kekakuan, mau mendobrak hubungan yang tidak baik gitu kan. Dengan senyum orang akan melihat, oh keramahan di situ akan muncul, kesopanan di situ akan muncul, kemudian istilahnya apa ya, bukan hanya ketampanan yang akan muncul, tetapi lebih ke aura 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 karismatik itu juga akan muncul. Senyum itu juga akan membangun itu kan, akan membangun bagaimana bagaimana upaya dia membangun kekuatan baik dia secara personal dan kekuatan dia sebagai institusional. Kenapa? Kenapa? Karena dari senyuman tersebut itu kan dia akan menghasilkan gitu kan. Dia akan menghasilkan suatu pusat perhatian, dia akan menjadi pusat harapan dan dia juga akan menjadi pusat perjuangan. Dan itulah Mamdani mengemasnya dengan baik dalam dalam politik gitu kan, politik berbau senyum. Selanjutnya itu Mamdani itu sama seperti politisi kebanyakan, tetapi kalau saya melihat bahwa Mamdani saat ini dia menunjukkan bahwa dia itu orang biasa, dia itu adalah sebagian gitu kan. Jadi dia adalah satu dari kebanyakan warga New York gitu. Jadi dia ada bagian dia tinggal di apartemen yang berbayar, dia menggunakan menggunakan bus, dia
sering berjalan kemana, jalan kaki kemana-mana, dia juga makan di restoran-restoran yang berbiasa itu kan. Ini kan menunjukkan bahwa dia itu adalah common people. Ketika ada common people yang ditunjukkan di media sosial, maka dia akan membangun hubungan emosional dengan masyarakat yang didukungnya. Selanjutnya itu, kalau saya melihat bahwa di media sosial Mamdani itu mampu menggabungkan antara bagaimana dia mengemas berbagai programnya dengan konsistensi alur dan ritme di media sosial. Kita tahu ya kan, salah satu program utamanya dia adalah free buses. Jadi dia menggratiskan bis, kemudian free care, free child care, bagaimana dia juga menggratiskan perawatan anak-anak, kemudian dia menyediakan rumah, ya kan, menyediakan rumah 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 yang affordable ya, affordable bagi warga New York, dan juga menyediakan pangan yang berkualitas. Ini kan menunjukkan bagaimana program-program tersebut sebenarnya program yang menyangkut tentang daily need warga New York tersebut. Tetapi di situ ditekankannya bagaimana dia juga mengerti gitu kan, mengerti bagaimana susahnya warga New York bertarung dalam kehidupannya, kemudian bagaimana bagaimana kehidupan warga New York yang harus, apa namanya ya, harus berjuang. Dan yang paling menarik ketika pendekatan di media sosial yang dilakukan oleh Mamdani adalah bagaimana dia berusaha menjalin 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 kedekatan dengan berbagai komunitas, ya kan. Berbagai komunitas antar bangsa, maksudnya berlatar belakang antar bangsa, berlatar belakang etnik gitu kan, berlatar budaya dengan media sosial. Kita tahu Mamdani merupakan orang turunan India, orang Muslim, bagaimana dia berpidato di gereja, bagaimana dia mendekati kaum-kaum Yahudi progresif, bagaimana dia mendekati orang-orang keturunan imigran dari Cina, karena dia juga menegaskan bahwa New York itu merupakan kota imigran, dan New York itu dibangun oleh imigran dan harusnya itu menyejahterakan imigran. Ini kan menunjukkan bagaimana dia memiliki basis kuat itu kan di kalangan imigran di New York. Namun juga dia juga mendapatkan dukungan kuat gitu kan dari para politisi atau warga kulit putih. Jadi dukungannya itu lebih bersifat lintas ras gitu kan, lintas etnik, lintas agama, dan itu menjadi kekuatan utama, dan itu disatukan melalui media sosial miliknya Mamdani. Kita tahu dengan kenapa bahkan hal yang menarik itu ketika Mamdani itu berbicara dengan berbahasa Arab dengan komunitas Arab, dia berbicara menggunakan istilah-istilah India dengan orang-orang keturunan India, kemudian dia juga sering melontarkan kata-kata bahasa Cina gitu kan ya, untuk menyisir orang Cina itu, apalagi dalam beberapa penelitian itu menunjukkan bahwa di New York itu ada sedikitnya 800 bahasa gitu yang digunakan oleh warga-warga New York. Bahkan itu ada informasi yang saya baca bahwa 2,5 juta warga New York itu masih sulit itu kan berkomunikasi dengan bahasa Inggris, dengan upaya pendekatan-pendekatan bahasa asli yang digunakan oleh para para imigran ataupun keturunan imigran. Ini kan menunjukkan bagaimana gitu kan, bagaimana Mamdani itu berusaha mengerti gitu kan, dan mengerti mereka dan menyampaikan kampanye ataupun berbagai programnya itu lebih tepat sasaran. Terus selanjutnya itu adalah bagaimana itu Mamdani itu juga menunjukkan politik yang kalau saya melihat itu bergaya Bollywood ya, karena dia merupakan keturunan India, di mana politikus yang bergaya Bollywood itu cenderung tidak melihat tidak melihat masa itu berbasis segmen. Dia menggapai semua segmen, mulai dari orang tua, dari anak muda, mulai
orang tua, anak muda, dan dukungan-dukungan termasuk kepada anak-anak. Salah satu kebijakannya dia itu adalah mengetuk 1.000 pintu rumah ataupun apartemen di New York, dan itu butuh ribuan relawan dan itu dilakukan. Ini menunjukkan bagaimana kombinasi media sosial itu tetap juga dilakukan dengan politik canvassing untuk bisa menyisir, ya kan, untuk bisa menyisir segmen-segmen gitu kan, untuk bisa menyisir segmen-segmen pasar politik yang belum belum tersentuh oleh media sosial. Dan ini menunjukkan bagaimana bagaimana pesan secara langsung itu tetap juga dimainkan walaupun peran pesan secara langsung ataupun pesan secara massal di media sosial dan pendekatan-pendekatan yang bersifat budaya itu juga dimainkan oleh Mamdani. Bagaimana dia bergabung dengan apa, bergabung dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para imigran India, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh komunitas skateboard dan berbagai komunitas-komunitas lain. Jadi pendekatan-pendekatan yang bersifat budaya itu untuk menunjukkan bahwa dia memang mengerti apa keinginan masyarakat dan dia memang memang dekat dengan keinginan masyarakat New York tersebut. Jadi komunikasi-komunikasi politik yang dilakukan oleh Mamdani ini mampu menunjukkan bahwa politik itu bukan merupakan suatu hal yang untouchable, tidak bisa disentuh, tetapi politik itu bisa disentuh oleh masyarakat. Salah satu caranya itu dengan menggunakan media dan media sosial dan marketing politik yang ditempuh oleh Mamdani ini justru dengan menggunakan media sosial tentunya tidak mahal, ya, tidak terlalu mahal. Kemudian dia tidak menggunakan berbasis iklan, itu seperti berbasis iklan yang terlalu mahal, berbasis iklan baik di media massa ataupun iklan di luar ruangan yang terlalu mahal. Saya kira itu penjelasan saya bagaimana strategi strategi media digital yang diterapkan oleh Mamdani itu kan dalam memenangkan pemilu wali kota di kota New York. Terima kasih atas bergabungnya. Silakan jika ada pertanyaan atau silakan jika ada sharing bisa sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe kanal 100% autentik bersama Dr. Andika Indra Mustaqim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.